Social engineering merupakan suatu metode yang memanfaatkan kesalahan manusia, ketidaktahuan manusia, ketidaksadaran manusia untuk mengambil data-data ataupun informasi yang sifatnya pribadi ataupun rahasia. Nah, biasanya social engineering ini memiliki dua tujuan spesifik. Yang pertama adalah untuk menyabotase suatu sistem. Sebagai contoh, kita melakukan social engineering kepada pemilik suatu admin ataupun suatu user pada suatu sistem aplikasi. Selanjutnya adalah tujuan kedua adalah untuk mencuri data-data pribadi. Jadi contohnya kita melakukan social engineering untuk mengambil data-data yang sifatnya PII atau Personal Identifiable Information. Nah, contoh dari Personal Information Identifiable adalah seperti NIK di KTP, alamat lahir, terus mungkin nama orang tua, nomor kartu keluarga yang sifatnya benar-benar rahasia ataupun pribadi. Nah, jadi itu ya tujuan dari social engineering. Either kita menyabotase suatu sistem atau hanya kita mencuri data-data pribadi ataupun rahasia. Nah, mungkin di sini ada yang pernah merasakan atau pernah mengalami social engineering. Salah satu contoh yang sering kita alamin mengenai social engineering itu adalah phishing. Nah, berarti rekan-rekan, teman-teman pasti pernah ya mendapatkan email, SMS, ataupun chat-chat yang sifatnya ataupun isinya agak aneh. Misalkan kayak contoh dulu pada tahun-tahun sebelumnya cukup viral ya dulu dengan metode penipuan, misalkan mendapatkan undian atau ada istilah mama minta pulsa. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari phishing. Phishing itu merupakan salah satu kegiatan dari social engineering. Nah, itu tadi beberapa contoh bagaimana seorang hacker dalam mengambil informasi-informasi atau data pribadi mereka. Biasanya para hacker ini memanfaatkan ketidaktahuan suatu korbannya, ketidaksadaran akan suatu keamanan informasi untuk mengambil data-data tersebut. Tadi kan contohnya dijelaskan dikirim melalui email, mungkin melalui SMS, atau mungkin langsung ditelepon. Nah, itu maka dari itu kita sebagai pemilik informasi-informasi pribadi, kita juga seharusnya lebih aware akan yang namanya keamanan informasi. Dan salah satu ISO yang sangat-sangat relevan dengan keamanan informasi itu ada ISO 27001 versi 2013 ya, rekan-rekan. Jadi ISO 27001 versi 2013 mengajarkan suatu organisasi bagaimana melindungi data-data atau pribadi ataupun data-data yang sifatnya rahasia di perusahaan mereka. Banyak cara melindunginya, bisa dari aspek manusianya sendiri yang sangat-sangat berkaitan dengan social engineering, ataupun bisa dari aspek sistemnya, dari pengembangan aplikasinya, dari physical security-nya, dari logical security-nya. Itu semua dapat diketahui jika kita memperdalam yang namanya ISO 27001 versi 2013. Jadi ISO 27001 merupakan salah satu cara bagaimana kita meningkatkan awareness mengenai keamanan informasi. Dengan seperti itu, kita tentunya sebagai pengguna sistem informasi ataupun pemegang informasi lebih aware lagi dengan social engineering.